Pendaki ini sempat nyasar dan hampir jatuh ke jurang Blank 75 di Gunung Semeru. Walaupun berhasil selamat, ia tak bisa lupa pengalamannya melihat sebuah desa aneh dari atas tebing. Apakah desa gaib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita dari Bang Bayu, di mana pengalamannya kala mendaki ke Gunung Semeru dia sempat tersesat dan masuk ke area yang disebut Blank 75 ketika turun dari puncak. Dan yang lebih anehnya lagi, dia melihat ada sebuah desa di atas sana. Pasti bukan desa biasa. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sudah sejak lama, Bayu aktif naik gunung. Dari beberapa pendakian yang pernah ia lakukan, ada satu gunung yang selalu jadi angan-angan terbesarnya, yaitu Gunung Semeru. Bayu sering membayangkan berdiri di jalur Mahameru. Dan akhirnya kesempatan itu datang ketika seorang kenalannya, Bang Pedro, mengajaknya mendaki Gunung Semeru. Tanpa ragu, Bayu langsung mengambil cuti kerja. Ia juga mengajak sahabatnya yang bernama Ferry. Ferry belum pernah naik gunung sama sekali, namun Bayu tahu Ferry terbiasa traveling dan touring jarak jauh. "Gua belum pernah naik gunung sama sekali, Bay," kata Ferry waktu itu. "Tenang, yang penting lu niat," jawab Bayu. Mereka pun janjian bertemu di Pasar Senen. Awalnya Bang Pedro bilang jumlahnya 10 orang, tapi satu orang batal berangkat. Akhirnya total yang berangkat ada 9 orang. Bang Pedro sebagai leader, Bayu dan Ferry, lalu Senja dan Yogi yang sudah Bayu kenal sebelumnya. Sisanya adalah orang-orang yang baru dikenalnya hari itu. Ada Tria, Bang Ben, Eko, dan Teguh. Singkat cerita, mereka tiba di Malang keesokan paginya sekitar pukul 10 pagi. Dari sana, perjalanan dilanjutkan ke arah Tumpang. Urusan administrasi mulai menyita waktu. Pendakian Semeru sudah memakai sistem booking online dan surat sehat maksimal 24 jam. Bayu belum sempat cek kesehatan sebelumnya. Awalnya ia ingin mengurus di basecamp Ranupani, tapi karena Desember sudah masuk musim libur Natal dan Tahun Baru, mereka khawatir antrian terlalu panjang. Akhirnya mereka mencari klinik terdekat. Proses itu membuat jadwal semakin molor. Jeep baru berangkat menuju Ranupani sekitar pukul 2:30 sore. Hingga akhirnya mereka sampai di Ranupani hampir pukul 4:30 sore. Bayu masih berharap bisa langsung mendaki. Tapi saat sampai di pusat registrasi, petugas bilang, "Wah, loket udah tutup dari jam 3, Mas." "Wah, berarti besok ya, Pak?" tanya Bang Pedro. "Iya, besok pagi baru bisa naik." Hari pertama pendakian otomatis habis untuk bermalam di Ranupani. Masalahnya, kawasan itu sedang sangat ramai. Langit mulai gelap, sementara rombongan belum menemukan lokasi istirahat. "Kita tidur di mana ini?" tanya Ferry. Bayu lalu mengajak Bang Pedro turun ke arah Danau Ranupane. Ia tahu di area bawah ada beberapa titik yang biasanya dipakai oleh pendaki mendirikan tenda. Namun usaha pertama gagal. Seorang pemancing melarang mereka mendirikan tenda di sana. "Bukan tempat camp, Mas," kata pemancing itu. Setelah diarahkan ke sisi lain danau, Bayu menemukan sebuah spot dekat bangunan kecil. Jalannya sudah diplester, bukan tanah langsung. Bayu kembali bertanya pada warga sekitar dan kali ini diperbolehkan. Tanpa menunggu lama, Bayu membuka tenda di lokasi tersebut. Tanah di tempat itu sudah diplester. Tepat di belakang tenda, berdiri dua bangunan tua yang sejak awal tidak terlalu Bayu perhatikan. Awalnya, Bayu mengira bangunan itu semacam kontrakan atau homestay. Lampunya mati, suasananya gelap, dan terlihat seperti tidak berpenghuni.
Saat itu, Bayu hanya berdua dengan Bang Pedro. Anggota rombongan lain masih berada di atas mencari tempat. Bayu kemudian berpesan pada Bang Pedro, "Bang, satu orang aja yang ke atas, gua jaga tenda di sini. Takutnya kalau kita tinggal berdua, tempat ini diambil orang lagi." Bang Pedro mengangguk lalu naik kembali ke atas untuk memanggil anggota rombongan yang lain. Menjelang maghrib, seluruh rombongan akhirnya berkumpul. Bayu membawa 3 tenda, masing-masing diisi 3 orang. Bayu satu tenda dengan Ferry dan Yogi. Tenda sebelah ditempati oleh Bang Pedro, Senja, dan juga Tria. 3 orang sisanya mendirikan tenda agak ke sisi ujung. Tenda akhirnya selesai berdiri setelah maghrib. Mereka langsung memasak dan makan malam bersama. Sekitar pukul 8 hingga setengah 9 malam, semuanya sudah selesai makan. Karena besok harus mulai mendaki, mereka sepakat untuk istirahat lebih awal. Bayu masuk tenda sekitar pukul 10 malam. Anggota lain masih ada yang mondar-mandir, ke toilet lah, ke warung lah, atau sekedar merapikan barang. Sekitar pukul 2 dini hari, Bayu terbangun. Kandung kemihnya penuh. Saat membuka resleting tenda, barulah Bayu benar-benar memperhatikan bangunan di belakang tendanya. Dalam gelap, bangunan itu tampak seperti villa yang terbengkalai. Catnya kusam, jendelanya kosong tanpa korden, dan suasananya benar-benar wingit. Bayu memutuskan naik ke toilet umum di atas, tapi ketika sampai di sana ternyata penuh. Antrian panjang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Karena sudah tidak tertahankan, Bayu turun lagi. Ia memilih buang air kecil di samping bangunan tua itu. Ada pohon dan semak-semak di sisi bangunan yang cukup tertutup. Saat Bayu sedang buang air, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah pohon. Suaranya seperti sesuatu yang besar jatuh ke tanah. Kira-kira 2 meter dari posisinya. Bayu refleks menyalakan headlamp dan menyenter ke arah suara tersebut, namun tidak ada apa-apa. Kalau batang pohon jatuh, pasti kelihatan. Ia memilih cuek. Saat hendak kembali ke tenda, tiba-tiba terdengar suara panggilan pelan dari arah bangunan. "Shh, shh." Bayu menoleh. Ia menyalakan headlamp dan mengarahkannya ke bangunan. Di salah satu jendela yang tidak berkorden, Bayu bisa melihat ke dalam. Terlihat kasur-kasur berdebu, ruangan kosong, jelas sudah lama tidak dihuni. Ketika Bayu mulai berjalan menjauh, suara itu terdengar lagi. "Shh, shh." Bayu sempat berhenti. Rasa penasaran muncul, tapi nalarnya menang. Ia memilih kembali ke tenda. Namun setelah masuk tenda, Bayu tidak bisa tidur lagi. Pikirannya terus gelisah. Sampai pukul 3 dini hari ia masih terjaga. Karena kesal dan bosan, Bayu akhirnya membangunkan Ferry. "Fer, bangun Fer." "Apaan sih Bay? Ngopi yuk." Karena Bayu terus saja ribut, Ferry pun akhirnya ikut terbangun. Ferry awalnya ingin ngopi ke warung atas, tapi rasa malas mengalahkan niat tersebut. "Masak aja di sinilah," kata Ferry. Akhirnya mereka memasak kopi di depan tenda. Tenda Bayu dibuka menghadap langsung ke danau. Bayu sibuk di dalam tenda, sementara Ferry berdiri di luar. Tiba-tiba Ferry memanggil pelan. "Bay, Bay, napa? Lu lihat dah, di seberang danau ada cewek." Bayu menghela nafas. "Ngaco lu, jam segini cewek dari mana?" Tapi Ferry bersikeras. "Serius Bay, lu lihat aja dulu." Bayu akhirnya keluar dan melihat ke arah seberang danau. Di sana gelap, hanya siluet pepohonan dan hutan. Tapi saat Bayu menyalakan headlamp dan memfokuskan pandangannya, ia melihat sosok itu. Seorang perempuan berdiri diam di pinggir danau di seberang sana. Bayu dan Ferry saling pandang. Perempuan itu mengenakan gaun putih seperti gaun pesta. Rambutnya panjang. Ia berdiri tanpa bergerak menatap ke arah danau. Mereka memperhatikannya cukup lama. Ketika Bayu menoleh sebentar ke Ferry dan kembali melihat ke seberang, sosok itu sudah hilang.
"Lah, kemana dia?" kata Ferry. "Kalau orang jalan pasti kelihatan," kata Bayu pelan. "Iya, ini gak ada sama sekali," jawab Ferry. Bayu menarik nafas panjang. "Udah ah, gak jelas," katanya singkat, kemudian masuk ke dalam tenda. Singkat cerita, pagi pun tiba. Subuh di Ranupane berjalan seperti biasa. Rombongan Bayu bangun menyiapkan sarapan, lalu mengurus daftar simaksi dan registrasi. Setelah briefing selesai, sekitar pukul 8 pagi mereka bersiap. Pendakian baru benar-benar dimulai mendekati pukul 9. Baru satu tanjakan dari pintu masuk jalur pendakian, salah satu temannya yang secara fisik dan pengalaman sebenarnya sudah teruji, tiba-tiba drop total. Wajahnya pucat, langkahnya terasa berat, bahkan sampai berhenti dan terlihat enggan melanjutkan. Bayu heran. Secara logika, semua harusnya aman. Makan cukup, istirahat cukup. Fisik temannya juga bukan fisik sembarangan. Tapi kondisi di lapangan berkata lain. Temannya itu tetap ingin lanjut tapi mengaku tidak sanggup membawa beban. Akhirnya mereka sepakat membagi ulang barang. Beban dibagi rata dan temannya berjalan lebih ringan. Pendakian pun dilanjutkan, meski ritmenya jadi jauh lebih lambat. Pos 1 mereka lewati dengan aman, jalurnya ramai, banyak pendaki lain. Pos 2 juga tidak ada masalah. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 3. Disinilah masalah baru muncul. Ferry yang baru pertama kali mendaki gunung dan langsung ke Semeru mulai benar-benar kelelahan. Keril yang dibawanya juga bukan keril yang kecil, sekitar 60 liter. Tanpa banyak diskusi, Bayu langsung mengambil alih. Ia memutuskan membawa 2 keril sekaligus, satu di punggungnya, satu di depannya. Keril ganda 60 liter jelas bukan beban ringan. Dari pos 1 sampai pos 3, rombongan masih relatif berjalan bersama. Tapi setelah pos 3, ritme mulai pecah. Beberapa anggota rombongan yang fisiknya masih kuat, seperti Eko dan juga Bang Ben, memilih jalan lebih dulu. Bayu tidak melarangnya. Dalam pikirannya, itu masuk akal. Kalau semua menunggu dirinya yang membawa 2 keril, justru akan memperlambat perjalanan. "Aman, duluan aja kalian," ucap Bayu waktu itu. Setelah Eko dan Bang Ben menghilang di depan, Bayu memutuskan menyusul pelan-pelan. Ia berjalan sendiri, menahan beban, menjaga nafas. Sekitar 10 menit setelah meninggalkan pos 3, jalur mulai menanjak terjal ke arah Ranukumbolo. Ada bagian jalur yang sedikit berbelok dan menurun sebentar sebelum naik lagi. Di sanalah Bayu berhenti. Ia melepas 2 keril dan menyandarkannya, lalu duduk bersandar di pinggir jalur. Nafasnya berat, bahunya terasa panas. Awalnya ia berniat istirahat 5 menit saja, tapi tubuhnya menolak dipaksa lanjut. Bayu memilih berhenti lebih lama. Yang membuatnya sadar adalah satu hal, yaitu jalur itu tiba-tiba sepi. Padahal tadi di pos 3 sangat ramai. Tapi selama Bayu istirahat di sana, tidak satupun pendaki lewat, tidak ada yang naik maupun turun. Beberapa menit kemudian, Bayu melihat 2 sosok mendekat dari arah pos 3. Itu adalah Teguh dan juga Tria. Mereka menyusulnya. Namun, sejak jarak masih agak jauh, Bayu sudah merasa ada yang tidak beres. Bukan soal langkah mereka, tapi suasananya. Bayu baru mengenal mereka hari itu, tapi ia cukup memperhatikan karakter mereka. Teguh memang pendiam sejak awal, tapi Tria yang biasanya ceria, banyak bicara dan mudah akrab, kini terlihat dingin. Wajahnya datar, tatapannya kosong. Mereka berjalan berdampingan tanpa bicara. Saat sampai di depan Bayu, justru Bayu yang lebih dulu menyapa dengan anggukan. Tria berhenti menatap Bayu lalu berkata singkat, "Ayo lanjut." Nada suaranya datar, tidak ada senyuman. Bayu masih terengah lalu menjawab, "Duluan aja, Tri." Tria hanya mengangguk tipis. Teguh tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Namun anehnya, senyumannya terasa dipaksakan. "Ya udah, kami duluan ya," kata Tria singkat. Mereka pun melanjutkan jalan. Bayu menatap punggung mereka yang menjauh. Ada perasaan aneh yang muncul perlahan,
seperti sesuatu yang mengganjal tapi tidak bisa dijelaskan. Dalam hati Bayu bergumam, kayaknya bukan pria yang gua kenal. Namun ia segera menepis pikirannya. Ia menganggap dirinya hanya terlalu lelah. Beban 2 keril, tanjakan dan kurang tidur mungkin membuat pikirannya kacau. Bayu kembali duduk santai di pinggir jalur. Ia mencoba menenangkan diri. Keril masih bersandar di pohon, nafasnya sudah mulai teratur. Ia lalu membuka sebungkus biskuit, memakannya pelan-pelan sambil menatap jalur di depannya. Sepi, benar-benar sepi. Bayu masih mengunyah biskuit ketika matanya menangkap 2 sosok dari kejauhan. Dadanya langsung mengeras. Itu mereka lagi. Dari jauh, Bayu melihat Tria berlari kecil sambil melambaikan tangan. Suaranya terdengar jelas. Bayu terdiam, mulutnya berhenti mengunyah. Dia berdiri refleks. Kali ini ia benar-benar bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Bayu bengong. Dalam kepalanya hanya satu kalimat berulang-ulang. Perasaan barusan mereka udah lewat. Tria berhenti di depan Bayu. Bay, Eko sama Bang Ben mana? Kok lu sendirian? Bayu menelan ludah, suaranya keluar pelan dan ragu. Udah duluan. Teguh berdiri di samping Tria. Kali ini ia hanya mengangguk kecil, wajahnya datar. Tria kembali mengajaknya. Ayo lanjut, kita nyusul. Bayu menggeleng pelan, ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Enggak, lu berdua aja duluan, gua nunggu di sini. Tria sempat menatap Bayu beberapa detik, lalu mengangguk. Ya udah, mereka berjalan lagi. Bayu berdiri terpaku. Begitu punggung mereka menghilang di tikungan jalur, tubuh Bayu langsung bereaksi. Ia berjalan ke pohon di belakangnya dan menyandarkan kepalanya ke batang pohon. Tenang Bay, tenang, gumamnya sendiri mengatur nafas. Bayu duduk lagi. Kali ini ia memutuskan satu hal. Ia tidak akan jalan sendirian lagi. Ia memilih menunggu, minimal sampai ada pendaki lain lewat. 15 menit berlalu, akhirnya 4 orang dari rombongannya muncul dari arah pos 3. Bayu langsung berdiri lega. Loh, Bay, lu baru sampai sini? Salah satu dari mereka bertanya. Kirain lu udah jauh, sambung yang lainnya. Bayu menggeleng. Enggak, tadi gue istirahat sebentar. Mereka mulai bertanya. Bang Ben sama Eko mana? Udah duluan. Si Tria sama si Teguh juga udah duluan. Keempat orang itu langsung saling pandang. Hah? Tria sama Teguh? Iya, barusan lewat. Gak mungkin, Bay. Salah satu dari mereka langsung menimpali. Tria sama Teguh masih di pos 3. Mereka lagi ngopi no. Bayu terdiam. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Masa sih? Suara Bayu mulai meninggi. Akhirnya Bayu keceplosan. Suaranya menegang. Gua lihat mereka lewat 2 kali. Suasana langsung hening. Lewat 2 kali gimana? Bayu kemudian menjelaskan. Bay, lu yakin? Jangan bercanda dah. Bayu mengangguk pelan. Yakin gua. Namun tak satu pun dari mereka percaya. Mereka mengira Bayu kecapean. Pikirannya kacau. Bayu tahu mereka ragu, tapi ia juga tahu apa yang ia lihat. Akhirnya mereka sepakat menunggu sebentar lagi, 10 menit. Namun tidak ada Tria dan Teguh lewat. Akhirnya diputuskan untuk lanjut ke Danau Ranukumbolo. Pendakian dilanjutkan, jalur mulai ramai. Banyak pendaki lain muncul. Bayu memilih tetap berjalan paling belakang, menjaga jarak sekitar 5 meter dari rombongan. Beban di punggungnya masih berat, tapi pikirannya jauh lebih berat. Saat mereka tiba di Ranukumbolo, rombongan sudah berkumpul. Dan di sana, Tria dan Teguh sudah duduk bersama yang lainnya. Bayu berhenti di atas jalur menatap mereka lama. Kemudian ia turun pelan mendekat untuk memastikan. Tri, Guh, Tria menoleh. Kenapa, Bay? Bayu menelan ludah. Katanya tadi lu masih di pos 3. Tria mengangguk santai. Iya, kita lewat jalur samping. Teguh menambahkan. Jalur buat orang dagang, motong, gak lewat tanjakan. Bayu akhirnya menceritakan semuanya. Bahwa ia melihat mereka lewat 2 kali. Yang pertama dingin dan diam. Yang kedua memanggil namanya dari jauh.
Reaksi yang ia terima hanya tawa kecil dan gelengan kepala. Lu hali kali Bay? Iya, kecapean kali. Bayu tak memaksa. Ia tahu tidak ada yang percaya. Waktu menunjukkan sekitar jam 1 siang. Mereka makan siang bersama. Bayu makan meski rasanya hambar. Jam 2 lewat, setelah semua beres, pendakian kembali dilanjutkan. Bayu bangkit, mengencangkan tali kerilnya, lalu berjalan lagi. Jalur berikutnya membawa rombongan Bayu ke satu titik yang paling sering dibicarakan pendaki. Apalagi kalau bukan tanjakan cinta. Mitosnya sederhana tapi menggoda. Siapapun yang melewati tanjakan itu tidak boleh menoleh ke belakang. Konon, kalau berhasil, urusan cinta bakal langgeng. Kalau melanggar, katanya bisa membawa sial. Percaya atau tidak, hampir semua yang lewat tetap penasaran. Rombongan Bayu pun sama. Di jalur itu terdengar tawa-tawa kecil, ejekan dan teriakan bercanda. Ada yang refleks menoleh, ada yang pura-pura kuat tapi akhirnya gagal. Bayu memilih jalan paling aman. Ia mengambil posisi paling belakang. Kalau gue di belakang, gak ada yang manggil juga kan? Pikirnya. Langkah Bayu stabil. Beban memang berat, tapi fokusnya penuh. Ia menunduk, menatap jalur, dan tidak sekalipun menoleh sampai akhirnya tiba di atas tanjakan. Begitu sampai, ia langsung menghela nafas panjang. Namun tubuhnya sudah tidak bisa diajak kompromi. Membawa 2 keril sejak pos 3 benar-benar menguras tenaga. Bayu langsung mendekati Ferry. Fer, lu udah kuat belum? Ferry mengangguk. Udah, tadi udah makan juga. Tanpa banyak kata, Bayu menyerahkan kembali salah satu kerilnya. Mereka kemudian mulai turun ke arah Oro-Oro Ombo. Hamparan sabana sedang berada di masa paling indah. Ungu bunga verbena membentang luas sejauh mata memandang. Tapi keindahan itu tak sepenuhnya menghapus kekhawatiran. Di turunan itu, senja kembali drop. Bayu langsung sadar. Udah gak kuat ya? Tanyanya. Senja mengangguk pelan. Akhirnya Bayu mengambil keputusan cepat. Lu pada jalan duluan aja lah. Senja gua dampingin. Rombongan di depan mengangguk dan terus berjalan. Perlahan tubuh-tubuh mereka tenggelam di antara bunga-bunga tinggi Oro-Oro Ombo. Bayu berjalan berdua dengan Senja. Senja hanya membawa trekking pole tanpa kerilnya. Jalannya pelan, teratur tapi jelas kelelahan. Bayu beberapa kali mengecek kondisinya. Gimana? Aman? Aman tapi pelan aja ya. Jalur itu terasa jauh. Harusnya Cemoro Kandang bisa dicapai lebih cepat, tapi langkah mereka tertahan. Bayu tak pernah memaksa. Ia lebih memilih selamat daripada harus cepat-cepat. Akhirnya, sekitar jam 4 sore, mereka tiba di Cemoro Kandang. Di sana masih ada warung, tapi yang ada di sana hanya rombongan mereka. Bayu duduk menatap jalur di depan dengan wajah serius. Sebelum berangkat ke Semeru, Bayu bukan tipe orang yang asal naik. Ia termasuk orang yang riset lebih dulu. Jalurnya, waktu tempuhnya, pantangan-pantangannya. Semua ia cari tahu. Dan satu pesan itu kembali terngiang di kepalanya. Yaitu, kalau nyampe Cemoro Kandang udah lewat asar, mendingan ngecamp. Jangan maksa lanjut ke Kalimati. Pesan itu datang dari temannya yang sudah beberapa kali naik Semeru. Katanya, jalur Cemoro Kandang ke Kalimati itu panjang, sepi dan rawan gangguan, terutama kalau kena malam. Bayu menoleh ke jam tangannya, hampir 4:30 sore. Ia lalu mendekati leader mereka, Bang Pedro. Bang, katanya pelan tapi serius. Gua sempat dengar dari teman gua, kalau udah jam segini di Cemoro Kandang, mending ngecamp aja di sini. Jalur ke Kalimati panjang dan rawan kalau kena malam. Bang Pedro mendengarkan tapi ekspresinya tetap tenang. Gua juga udah pernah kesini, Bay. Aman, tenang. Bayu menghela nafas. Tapi senja drop, Bang. Kita juga udah kemakan 1 hari. Nanti malam masih harus summit. Bang Pedro mengangguk lalu berkata, kalau kita berhenti sekarang, peluang ke puncak makin kecil. Kita jalan bareng-bareng, bismillah. Bayu terdiam. Ia tidak mau egois. Yang naik bukan cuma dirinya. Yang lain datang dengan harapan besar, yaitu puncak Mahameru.
Akhirnya Bayu mengangguk. Ya udah bang. Sekitar 4:30 sore, rombongan mulai bergerak ke arah Kalimati. Seperti sebelumnya, Eko dan Bang Ben kembali mendahului, seolah jalur panjang dan waktu senja tidak berarti apa-apa bagi mereka. Awalnya rombongan masih bareng, lalu perlahan terpecah. Teguh, Tria dan Senja berada di depan, sementara di belakang tinggal Bayu, Yogi, Ferry dan juga Bang Pedro. Bayu sempat melontarkan kekhawatiran. Kita jangan terlalu kepisah bang, takutnya ada apa-apa. Belum lama ia mengatakan itu, sekitar 15 menit berjalan, kejadian aneh mulai muncul. Menjelang maghrib, Yogi tiba-tiba berhenti. Ia menunjuk ke arah hutan di samping jalur. Udah, gua istirahat sini aja. Tuh, di situ ada pos, banyak pendaki juga. Bayu dan yang lain langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Tapi ternyata kosong. Hanya ada pepohonan, tidak ada pos sama sekali. Lu ngaco ya? Ferry langsung naik nada. Ini tengah hutan, gak usah bercanda. Yogi menggeleng keras. Gua gak bercanda. Tuh, ada rame-rame, banyak orang di sono. Bayu merasakan bulu kuduknya merinding. Ia mencoba menenangkan. Capek lu kali, fokus jalan dulu aja. Yogi masih berkeras beberapa saat, tapi akhirnya mau melanjutkan. Mereka terus berjalan sampai akhirnya maghrib tiba dan rombongan kembali berkumpul dengan Teguh, Tria dan juga Senja. Eko dan Bang Ben masih belum terlihat. Langit menggelap. Bayu menghela nafas panjang lalu meraih headlamp dari kerilnya. Cahaya putih menembus jalur sempit di depan mereka. Begitu azan maghrib lewat, suasana jalur langsung berubah. Bayu merasakan jelas rombongan tinggal 7 orang. Mereka memutuskan berjalan berbaris. Bayu berada di posisi kedua dari belakang. Di paling belakang adalah Bang Pedro, leader mereka, yang bertugas sebagai sweeper. Langkah-langkah mereka cepat, bahkan terlalu cepat. Bayu menyadarinya. Pelan aja, ucapnya ke depan. Jalur akar gini rawan, kesandung nanti malah repot. Tidak ada yang menjawab. Langkah hanya melambat sebentar, lalu kembali cepat. Baru beberapa menit berjalan, Bang Pedro tiba-tiba berseru. Break dulu, break. Padahal mereka baru saja berhenti beberapa langkah sebelumnya. Bayu menoleh. Kenapa bang? Bang Pedro berdiri kaku, wajahnya pucat, bibirnya sedikit bergetar. Bay, lu ganti di belakang ya. Sweepernya lu dulu. Gua gak kuat. Bayu mengernyit. Gak kuat kenapa bang? Ada apa? Bang Pedro menggeleng cepat. Gak ada apa-apa, pokoknya lu di belakang aja. Bayu terdiam sejenak lalu mengangguk. Ya udah yuk lanjut. Posisi pun berubah. Bayu sekarang paling belakang. Begitu ia berjalan di pos itu, sesuatu terasa ikut bergerak di belakangnya, seperti ada rombongan lain. Bayu mendengar suara langkah kaki, jelas seperti banyak orang berjalan beriringan. Lalu terdengar suara obrolan, pelan, samar, tapi nyata. Bayu menahan nafas. Beberapa kali terdengar teriakan pendek, seperti orang bersaut-sautan di kejauhan. Bayu tidak berani menoleh. Anehnya, tak satu pun dari rombongan di depan bereaksi. Seolah hanya Bayu yang mendengarnya. Hutan terasa makin gelap, makin rapat. Langkah mereka makin cepat. Semua sepakat dalam diam, yang penting sampai Jambangan dulu. Setengah jam kemudian, mereka tiba di Jambangan. Bayu berharap di sana ramai, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Sepi, ada sih satu warung, tapi tutup. Lampunya mati, tidak ada satupun tenda di sana. Bayu menelan ludah. Bang, gimana ini? Tanyanya pelan pada Bang Pedro. Bang Pedro menoleh singkat. Lanjut aja. Tanpa banyak bicara, mereka kembali berbaris. Posisi kembali seperti awal. Bayu kedua dari belakang, Bang Pedro paling belakang. Baru 5-10 langkah meninggalkan Jambangan, Bayu merasakan sesuatu. Dari ekor mata kiri, ada sebuah gerakan. Hutan di kiri, padang savana ada di kanan. Awalnya Bayu menahan dirinya. Jangan nengok, Bay, jangan nengok. Tapi dorongan itu terlalu kuat. Bayu akhirnya menoleh ke arah kiri. Dan
Tubuhnya seketika membeku. Di antara pepohonan berdiri sesuatu yang tingginya melebihi pohon. Bentuknya seperti layangan raksasa, menjulang ke atas tapi memiliki mata. Matanya tidak merah, tidak menyala, tapi jelas terlihat. Mata itu menatap ke arah rombongan di depan. Bayu yakin yang lain tidak melihatnya. Mereka terus berjalan seolah tidak ada apa-apa. Bayu memaksa lehernya kembali lurus. Jantungnya berdegup keras, tapi kakinya terus melangkah. Belum habis rasa kaget itu, dari kanan terdengar suara. Suara anak-anak. Anak-anak itu tertawa berlari-larian. Suaranya sangat dekat, seolah berputar di sekitar Bayu. Ia menoleh ke kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang paling membuat Bayu merinding, teman-temannya tetap berjalan normal. Kalau mereka dengar, pasti ada yang berhenti atau minimal tanya. Tapi tidak ada, hanya Bayu yang mendengarnya. Dan suara anak-anak itu terus terdengar. Bayu tetap jalan, di depannya ada Teguh. Jalur jambangan berupa pasir, landai, sedikit turun ke arah Kalimati. Jalannya tidak bergelombang, nggak licin, dan harusnya aman. Tapi tiba-tiba, Teguh jatuh begitu saja. Bayu melihat jelas dari belakang. Teguh jatuh seperti pemain bola yang kena sliding. Bukan dari depan, bukan tersandung, tapi kayak disapu dari samping. Badannya terlempar langsung jatuh keras di pasir. Teguh bangun, tapi jalannya langsung pincang. Kelihatan banget dia menahan sakit. Tapi di kondisi itu, semuanya sudah keburu takut dan juga capek. Tidak ada yang kepikiran untuk balik. Yang ada di kepala semua orang cuma satu. Yang penting sampai di Kalimati dulu. Teguh memaksa jalan dengan pincang tapi tetap maju. Beberapa menit kemudian, Bayu melihat sesuatu dari atas jalur. Dari posisi agak tinggi ke arah bawah terlihat jelas. Bayu berhenti. Di bawah sana terlihat ada banyak sekali tenda. Bukan satu dua. Di sana ada banyak lampu-lampu kecil, kelihatan aktivitas orang. Dan bukan cuma Bayu yang melihatnya. Tria yang di depan langsung teriak, ada banyak tenda. Semua langsung semangat. Udah sampai Kalimati. Akhirnya Bayu menengok ke Bang Pedro. Bang, itu Kalimati kan? Bang Pedro menjawab cepat. Iya, itu Kalimati. Ayo turun. Capek, panik, takut, semuanya langsung tertutup oleh rasa lega. Mereka turun bersama-sama, langkahnya jadi lebih cepat. Begitu sampai di bawah, semuanya berhenti. Di sana tidak ada tenda, tidak ada orang-orang, dan tidak ada apa-apa. Kosong. Mereka bengong, tidak ada yang berani ngomong. Tria tiba-tiba nyeletuk pelan. Perasaan tadi di sini ada tenda. Bang Pedro langsung ambil alih. Nada suaranya dibuat tegas. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Ayo, jalan lagi. Tidak ada yang membantah, mereka jalan lagi. Sekitar 10 menit kemudian, barulah mereka keluar dari jalur hutan. Kalimati terlihat jelas dan kali ini beneran. Ada tenda, ada orang dan suaranya ramai. Bayu merasa seperti baru dilepas dari tekanan panjang. Nafasnya lega. Mereka sampai di Kalimati sekitar jam 8 malam. Di situ mereka baru bertemu dengan Eko dan juga Bang Ben yang dari tadi duluan. Mereka akhirnya gabung mendirikan 3 tenda. Sambil makan malam, Bayu bertanya, biasanya summit jam berapa Bang? Jam 12 paling, kata Bang Pedro. Perjalanan bisa 6 jam. Mereka makan sekitar jam 9 malam, setelah itu langsung tidur. Bayu memasang alarm pada jam 11 malam. 2 jam kemudian alarm berbunyi. Bayu bangun duluan, kemudian membangunkan Tria serta Ferry. Ayo, mau summit enggak? Jam 11 nih. Tria bangun setengah sadar. Ferry juga terlihat capek. Bayu kemudian ke tenda lain membangunkan Bang Pedro, Yogi dan Senja. Yogi dan Senja menolak. Senja masih drop, Yogi mengantuk. Bayu lanjut ke tendanya Bang Ben. Dari situ yang mau hanya Eko. Ayo Bang, summit, kata Eko semangat sekali. Bang Pedro keluar tenda. Gua sebenarnya malas summit. Gua kan udah pernah, capek juga sekarang.
Bayu bilang, "Gak apa-apa bang, kalau gak mau, gua sama Eko nanti bareng rombongan lain." Akhirnya setelah mikir cukup lama, mereka memutuskan tetap naik. Cuma bertiga, Bayu, Eko, dan Bang Pedro. Dari 9 orang, cuma 3 yang akan naik ke puncak. Bayu menyiapkan logistik, dia memakai daypack sendiri, isinya makanan dan minum lebih banyak. Bang Pedro serta Eko bawa seadanya. Setelah semuanya siap, mereka mulai jalan. Sebelum masuk hutan, jalur itu kayak ada batas alami. Pendaki biasanya menyebutnya pintu hutan. Jalur yang dipakai Bayu waktu itu jalur Arcopodo. Begitu sampai di situ, Bayu, Bang Pedro, dan Eko berhenti. Mereka bertiga saling diam, tidak ada yang ngomong duluan. Bayu merasa aneh, perasaannya mendadak tidak enak tanpa sebab yang jelas. Dia menengok ke sekitar, sepi. Bayu yang membuka omongan duluan. "Bang, lanjut gak nih?" Bang Pedro menjawab pelan. "Lu gimana?" Bayu menengok ke atas jalur. "Biasanya jam segini udah rame ya bang, ini kok gak ada orang sama sekali?" Bang Pedro terlihat berpikir. "Iya juga ya, biasanya ada yang naik jam 10 untuk ngejar sunrise." "Mungkin udah pada naik duluan kali bang," kata Bayu. "Ya mungkin," jawab Bang Pedro ragu. Mereka memutuskan menunggu sebentar. Harapannya ada pendaki lain nyusul. 5 menit, 10 menit, tetap tidak ada siapa-siapa. Padahal biasanya kalau summit, dari bawah suka terlihat lampu-lampu headlamp dari atas. Tapi dari Kalimati waktu itu gak kelihatan apa-apa. Akhirnya mereka mutusin jalan. Bayu jalan paling depan, Eko di tengah, dan Bang Pedro di belakang. Begitu masuk hutan, perasaan Bayu semakin tidak enak. Di kanan kiri jalur, Bayu merasa seperti ramai. Bukan ramai suara, tapi seperti ada banyak yang memperhatikan. Perasaan dia seperti dia sedang diawasi. Padahal jelas-jelas tidak ada orang. Udara juga terasa lebih sesak. Nafas agak berat. Bayu jalan sambil mikir sendiri. Kok gini banget ya rasanya? Jalurnya kecil, sempit. Mereka jalan terus sampai nemu jalur yang agak gedean. Di situ mereka berhenti lagi untuk istirahat. Bang Pedro tiba-tiba duduk. "Bay, kepala gua pusing." Bayu langsung menengok. "Kenapa bang?" "Badan gua kagak enak." "Terus mau turun?" Bang Pedro mengangguk pelan. "Kayaknya iya. Kalau gua maksa naik, gua takut malah nyusahin." Bayu bilang dengan santai. "Ya udah bang, kalau mau turun, kita turun. Puncak gak kemana-mana ini." Eko kelihatan berat menerimanya. Dari raut wajahnya kelihatan dia ingin lanjut. Eko lalu bilang, "Gua ikut rombongan lain aja kali ya." Tapi Bang Pedro langsung menolaknya. "Gak bisa, bukan satu rombongan." Terjadilah perdebatan kecil, naik atau turun. Di tengah perdebatan itu, Bang Pedro tiba-tiba muntah. Badannya benar-benar drop. Bayu langsung sigap memberikan minum, memberi obat, memberikan minyak panas. "Bang, lo kenapa?" Bang Pedro menggeleng. "Udah, gua tunggu orang aja. Kalau ada rombongan lewat, gua turun, kalian naik bareng mereka." Bayu awalnya tidak tega meninggalkan Bang Pedro sendirian. Sekitar 15 menit kemudian, dari bawah terlihat banyak headlamp naik bersama-sama. Jam sudah sekitar jam 1 malam. Lampunya ramai tidak putus-putus. Bayu merasa lega. Begitu rombongan itu sampai, Bayu bertanya, "Di bawah rame mas?" "Rame mas, baru pada naik." Bayu langsung bilang ke Bang Pedro, "Udah bang, aman." Akhirnya Bayu dan Eko lanjut naik. Mereka naik bersama rombongan lain. Eko jalannya cepat sekali. Bayu jalan sedang. Lama-lama jarak mereka makin jauh. Awalnya masih kelihatan, lalu makin lama Eko hilang dari pandangan. Bayu mikir, paling nungguin di batas vegetasi. Di jalur, Bayu sempat berhenti membaca prasasti-prasasti pendaki. Di situ dia kepikiran, kalau jadi keluarga orang-orang ini pasti berat banget ya. Hingga akhirnya sampai di batas vegetasi, Eko beneran menunggunya. Banyak pendaki lain juga di sana. Bayu istirahat sebentar, menikmati pemandangan, lihat orang-orang naik.
10 menit kemudian dia menyusul Eko lagi. Langit mulai terang, warna-warna pagi mulai terlihat. Eko makin jauh. Bayu akhirnya naik sendirian. Hingga akhirnya Bayu sampai puncak sekitar jam 7 pagi. Eko sudah sampai duluan sekitar setengah 6. Bayu terharu. Ini pertama kalinya dia sampai di puncak Semeru. Dia sempat menangis tapi tidak lama-lama. "Kok, jangan lama-lama, yang lain nunggu di bawah." Mereka pun turun sekitar setengah 8. Lagi-lagi Eko meninggalkan Bayu. Turun pasir cepat sekali, sementara Bayu turun pelan-pelan. Di batas vegetasi Bayu istirahat, ngopi bersama pendaki lain. Sekitar jam 9 kurang seperempat, Bayu pamit turun duluan. "Mas, duluan ya, teman-teman udah nunggu di bawah." "Iya mas, hati-hati." Begitu masuk hutan dari batas vegetasi, Bayu tidak ketemu orang lagi. Di jalan sekitar 15 menit, lalu kebelet pipis. Bayu keluar jalur sedikit ke kanan. Ada bekas tempat orang sering buang air. Di sana ada banyak tisu. Dia pipis di situ. Selesai pipis, Bayu naik lagi ke jalur. Dari titik inilah semua berubah. Bayu tidak beristirahat lama. Begitu merasa cukup, dia langsung jalan turun. Awalnya dia masih yakin dengan arah yang diambil. Di kepalanya, Bayu masih ingat jalur waktu naik malam tadi. Waktu itu dari hutan menuju Arcopodo, jalurnya belok ke kiri, lalu naik. Berarti kalau turun, lawan arah ke kanan. Pikirnya kala itu. Begitu ketemu percabangan, Bayu langsung ambil kanan. Dia jalan dan terus jalan. Awalnya masih terlihat seperti jalur, tapi makin lama jalannya makin aneh. Tanahnya sempit, vegetasi makin rapat, sampai akhirnya mentok dan buntu. Bayu berhenti menengok kanan kiri, tidak ada jalan lagi. "Waduh, salah jalan gua." Masih mikir positif, Bayu memutuskan naik lagi sedikit. Dia yakin percabangan tadi tidak jauh. 10 menit dia naik, tapi percabangan yang dia maksud tidak ketemu. Di situ Bayu mulai merasa ada yang tidak beres. Kok jalurnya beda? Tekstur tanahnya beda, lebih liar, lebih tidak terurus, tidak seperti jalur pendaki yang biasa dia lewatin. Akhirnya Bayu memutuskan turun lagi ke titik sebelumnya, sampai lagi di sebuah percabangan. Di titik itu dia berhenti agak lama. Kali ini dia tak mau asal belok. Bayu melepas buff dari lehernya, lalu dia ikatkan ke batang pohon. "Nanti kalau balik, gua tahu gua pernah lewat sini." Baru setelah itu dia jalan lagi, ambil kanan lagi. Beberapa menit jalan, Bayu makin tidak tenang. Jalurnya makin sempit, tanaman kanan kiri rapat sekali, sampai kaki dan betis sering kena ranting. Yang membuat Bayu makin yakin dia salah jalur, satu hal sederhana. Tidak ada tanda-tanda bekas manusia. Tidak ada ranting patah, tidak ada jejak injakan, tidak ada sampah sama sekali. Padahal Bayu tahu, sebersih apapun gunung di Indonesia, jalur pendaki pasti ada sisa-sisa sampahnya. Wah, ini bukan jalur orang. Dia kemudian putar balik lagi. Tapi rasa penasaran membuat Bayu nekat sekali lagi. Dia masuk lagi ke jalur tadi lebih dalam. Tanahnya aneh, gembur sekali. Setiap diinjak langsung amblas sedikit. Bayu heran. Semalam gak hujan, kok gembur banget? Tapi dia terus jalan. Sampai akhirnya dia berhenti mendadak. Di depannya bukan jalur lagi, melainkan tebing batu yang tinggi. 2 langkah lagi pasti jatuh. Bayu berdiri kaku, jantungnya langsung turun. Di bawah tebing itu hutan lagi. Bayu pelan-pelan mundur. Kalau tadi gua maksa 1 langkah lagi, selesai gua. Baru di situ Bayu sadar, jalur yang dia ikutin dari tadi bukanlah jalur pendaki, melainkan jalur air. Jalur bekas aliran air hujan. Wajar tanahnya gembur, wajar tidak ada jejak orang. Kalau hujan deras, itu pasti jadi aliran air atau air terjun kecil. Bayu langsung putar balik. Kali ini benar-benar hati-hati naik lagi ke atas. Begitu sampai di titik buff yang tadi dia ikat, Bayu langsung lega.
Alhamdulillah masih nemu tanda. Buff itu dia lepas, dia pakai lagi di leher. Di situ Bayu berhenti sebentar, tarik nafas, menenangkan diri. Di titik itu, Bayu refleks menengok ke jam tangannya, sebuah jam digital. Tapi mati, layarnya gelap, tidak nyala sama sekali. Dia langsung cek ponsel, baterainya tinggal sedikit, layar sudah redup, sinyal juga tidak ada. Bayu berdiri agak lama dengan bingung. Ini gimana ya? Tidak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk jalan lagi. Dari titik buff tadi, Bayu mengambil jalur lain, beda dari yang sebelumnya. Dia tak mau mengulang kesalahan. Menurut perasaannya, yang sudah sering naik gunung, itu udah lama sekali, jam memang mati. Tapi Bayu tahu rasanya jalan berjam-jam. Nafasnya sudah berat, kakinya capek. Tapi dia tak berani berhenti. Sampai akhirnya dia terpaksa berhenti juga dan duduk di tanah. Disitulah dia mendengar suara auman. Bayu langsung tegak. Auman kedua kali langsung terdengar. Besar, bukan suara anjing, bukan pula suara manusia. Di kepala Bayu langsung terbayang macan atau singa. Suaranya dekat dari kanan. Bayu tak berani menengok. Pohonnya rapat, pandangan tertutup. Yang ada di pikirannya cuma satu. Kalau gua ketemu ini makhluk, kalah gua. Mau lari juga kalah. Bayu gak mikir panjang. Selama belum terlihat, dia harus pergi duluan. Dia langsung lari. Tidak memikirkan jalur, tidak mikir aman. Lari menerobos jauh-jauhnya. Pohon rapat, turunan tanah licin. Bayu pakai jaket tebal double layer. Kalau tidak, tangannya pasti sudah sobek-sobek. Dia menerobos semak, ranting, dan daun. Sampai akhirnya kakinya menginjak sesuatu yang amblas. Bayu jatuh ke bawah, sekitar 1,5 meter. Badannya jatuh ke lubang besar, sekitar 2 kali 3 meter. Begitu bangun, bau itu langsung tercium. Bau babi. Bayu langsung sadar, itu kubangan babi. Tapi kering, tidak ada babinya. Dia naik lagi dengan susah payah. Nafas sudah tidak karuan. Di situ pikirannya mulai kacau. Gua ini di mana sih? Dari tadi masih pakai logika, sekarang sudah mulai goyah. Bayu jalan lagi, tapi rasanya beda. Dia merasa sudah setengah hari jalan. Bukan cuma perasaan, kakinya benar-benar capek. Badannya lemas, tapi rasa panik jauh lebih gede dari rasa capeknya. Bayu tahu seberani apapun orang, jika sendirian di hutan itu terasa beda. Walaupun terang, tapi terasa tidak aman. Akhirnya Bayu jatuh bukan tersandung. Dia sengaja menjatuhkan badan rebahan di tanah. Nafas berat, dia teriak berkali-kali. Siul, panggilan apa aja dia lakukan. Namun tidak ada jawaban. Di situ pikirannya mulai kemana-mana. Kalau gua nggak selamat gimana ini? Teman-temannya terbayang satu-satu. Base camp, tenda, kali mati. Kalau gua mati, minimal gua pengen jasad gua ketemu. Pikiran itu sudah seperti pikiran orang pasrah. Tapi tidak lama Bayu bangkit lagi. Enggak, gua harus jalan lagi. Dengan sisa tenaga dia berdiri. Sampai akhirnya Bayu mendengar suara ramai dari kejauhan. Suara orang seperti aktivitas. Bayu langsung berhenti. Wah, ada orang. Kali mati kali ya. Suara itu datang dari bawah, sementara posisi Bayu ada di punggungan. Dia jalan pelan-pelan, lalu berhenti di satu titik yang agak terbuka. Bayu menengok ke bawah. Dia bengong seketika. Karena apa? Di bawah sana ada sebuah desa. Bukan 1-2 rumah, tapi terlihat jelas ada banyak bangunan, orang lalu lalang, aktivitasnya ramai banget. Bayu terdiam lama. Dia masih mencoba pakai logikanya. Dia mikir, gua ini di Gunung Semeru. Desa tertinggi itu Ranupani. Di atas ketinggian ini gak mungkin ada desa. Ini desa apa? Bayu jongkok melihat lebih teliti dari atas. Jaraknya kira-kira 20 meter di bawah jalur punggungan. Baru terlihat keanehannya. Bangunannya bukan rumah zaman sekarang. Bentuknya seperti pendopo-pendopo. Kayu semua. Kayu besar terlihat tua.
seperti kayu jati, tidak ada semen, tidak ada genteng modern. Orang-orangnya juga aneh. Perempuannya pakai kain bawah saja, bertelanjang dada, cuma pakai kain ngatung di pinggangnya. Dan satu hal yang membuat Bayu langsung merinding, warna bibir mereka pucat keunguan, seperti orang habis kehujanan lama. Wah, gak beres ini. Tanpa menunggu lama, dia langsung mundur pelan-pelan menjauh dari arah desa itu. Untungnya tidak ada yang menyadari dia melihat desa itu. Dia menjauh dan ketika jarak dia dengan desa itu sudah lumayan jauh, Bayu langsung jatuh. Dia duduk, kepalanya mulai pusing. Pikirannya campur aduk antara takut, cemas, dan bingung. Satu sisi dia kepikiran teman-temannya di bawah. Di sisi lain dia kepikiran, kalau gua mati di sini gimana? Bayu sudah tidak berdoa lagi, dia lebih ke mengeluh. Kalau emang gua harus mati ya buruan aja lah, jangan disiksa lama-lama. Dia bilang dalam hati, kalau nyawanya mau diambil, ambil sekarang. Tapi satu permintaan, jasadnya ditemukan biar orang tuanya tahu. Bayu sudah pasrah. Tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah depan. Bayu langsung berdiri. Wah, ada orang. Dia teriak kencang lari ke arah suara itu. Begitu dia samperin, suara peluitnya pindah ke belakang. Bayu segera balik arah mendatanginya lagi. Pindah lagi suaranya. Lama-lama ada banyak suara peluit yang pindah-pindah. Bayu berhenti dengan emosi. Dia membanting tas, menyandar ke batang pohon. Udahlah, mau mati ya mati sekalian. Dia benar-benar pasrah. Saat itu langit masih terang. Bayu membuka tas, masih ada sisa makanan. Dia makan bukan karena lapar, hanya untuk mengisi waktu, menghilangkan pikiran kusut. Ketika lagi makan, Bayu bengong. Tiba-tiba ada burung datang. Burung kecil mirip jalak. Burung itu melompat-lompat di depan Bayu, tidak terbang, hanya melompat. Bayu melihatnya lama. Dia kemudian ngomong sendiri. Kalau lu datang cuma mau bikin gua makin sengsara, mendingan pergi sono. Tapi kalau lu bawa pertanda baik, kalau lu bisa nolong gua, ya cepetan. Burung itu hanya diam, lompat-lompat kecil. Bayu mikir, hewan liar paling minta makan. Dia ambil sisa roti, dipotong kecil-kecil dan ditabur. Burung itu kemudian makan. Yang aneh, Bayu bisa memegang burung itu dan burungnya tidak kabur. Dia tetap makan dengan tenang. Bayu bahkan memberikan minum memakai tutup botolnya. Burung itu lalu minum. Setelah itu burungnya lompat menjauh, Bayu diam saja. Tidak lama burung itu balik lagi. Lompat lagi, menjauh lagi. Seperti menyuruh Bayu mengikutinya. Bayu lalu berdiri. Ya udahlah, gak ada salahnya. Dia rapiin tas, sampah-sampah dimasukkan, lalu jalan. Burung itu di depan, loncat-loncat ke kanan kiri, seperti menunjukkan jalan. Bayu terus mengikutinya. Kalau dipikir dengan logika, mana ada manusia mengikuti burung? Kalau tiba-tiba burungnya terbang jauh, Bayu akan ditinggal sendirian lagi. Harusnya mikir begitu. Tapi waktu itu Bayu sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Dia sudah terlalu capek. Yang ada di kepala hanya satu, jalan aja dulu. Burung itu juga kelakuannya aneh. Setiap Bayu berhenti, burungnya ikut berhenti menunggui. Bayu jalan, burungnya jalan lagi. Beberapa kali burung itu sempat terbang tapi tidak jauh. Paling 1-2 meter ke kanan lalu berhenti lagi. Loncat-loncat pun balik lagi. Bayu sampai mikir, ini burung kenapa sih? Tapi tetap dia mengikuti. Bayu jalan sambil ngomong sendiri. Ngomong sama burung itu, cerita soal teman-temannya, cerita kalau dia pengen balik. Pokoknya curhat supaya tidak terasa sepi. Bayu merasa itu sudah sore hari. Jamnya sudah mati. Dia merasa waktu sudah berlalu lama sekali. Sekitar setengah jam sejak dia memberi makan burung itu, tiba-tiba Bayu berhenti. Dia kaget. Di depannya ada tali-tali warna penanda jalur muncul lagi. Ini jalur yang benar. Bayu langsung sujud syukur, duduk, nafasnya ngos-ngosan. Dan anehnya, burung itu terus bergerak ke arah turunan yang benar, ke arah Kalimati. Bayu terus mengikutinya. Sampai akhirnya Bayu melihat pintu hutan arah Kalimati. Di sana ada 3 orang.
Mereka sedang memetik buah beri-beri merah. Bayu tidak langsung menyamperi karena dia trauma. Dia teriak dari jauh untuk memastikan dulu. Ketiganya menengok lalu melambai kepadanya. Barulah Bayu jalan mendekat. 3 orang itu kaget melihat Bayu muncul dari arah atas. "Mas, dari mana?" "Dari puncak." "Lah, turunnya jam berapa, Mas?" "Turun dari pagi." "Lah kok baru nyampe sini? Kita bertiga ini pendaki paling belakang. Di atas udah gak ada siapa-siapa lagi." Bayu cuma menjawab pelan, "Saya nyasar, Mas." Mereka makin kaget. "Untung udah bisa balik, Mas." "Iya, dianterin burung." Begitu Bayu menengok, burungnya sudah tidak ada. Bayu hanya bilang dalam hati berterima kasih. Karena Bayu terlihat syok, diajaklah dia ke tenda mereka, diberikan minum dan juga makan. Di situ Bayu baru sadar temannya mungkin sedang mencarinya. Bayu langsung pamit pada mereka dan mereka menunjukkan arah ke tendanya. Ketika Bayu jalan ke tenda, jam di tangannya tiba-tiba nyala. Jam 12 siang. Dia merasa nyasar dari jam 9 pagi sampai sore. Ternyata hanya 3 jam. Begitu sampai tenda, Bayu melihat teman-temannya sedang santai. Ada yang foto-foto, ada yang tiduran. Tidak ada yang panik dan mencarinya. "Lama banget, Bang." Bayu cuma jawab, "Ketiduran di trek." Dan dia langsung masuk tenda untuk tidur. Setelah istirahat, mereka langsung turun. Singkat cerita aja, beberapa hari kemudian, Bayu cerita ke salah seorang relawan Semeru yang ia kenal. Dari ceritanya, relawan itu langsung tahu titik koordinat tempat Bayu nyasar. "Itu jalur air, Mas. Di bawahnya itu blank 75. Tempat itu, kata relawan, jarang ada yang selamat. Yang ketemu biasanya sudah tidak utuh lagi." Sementara tentang desa itu, relawan tidak membenarkan. Tapi katanya tahun 80-an ada kejadian yang mirip. Ada yang bilang melihat desa di atas sana. Sampai sekarang Bayu tidak tahu itu desa apa, tidak tahu itu dimensi apa. Hanya saja Bayu sangat bersyukur dia melewati pengalaman itu dengan selamat. Nah, itu dia teman-teman cerita dari Bayu yang sempat nyasar di Gunung Semeru dan bahkan sampai di tempat yang namanya Blank 75. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu Blank 75, jadi Blank 75 itu adalah sebutan bagi jalur maut, yaitu sebuah jurang yang katanya kedalamannya itu mencapai 75 meter. Pendaki yang turun dan salah jalur biasanya akan mengarah ke sana secara tidak sengaja, lalu tergelincir dan jatuh ke jurang sedalam 75 meter tersebut. Terima kasih untuk Bang Bayu yang sudah menceritakan pengalamannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ramaikan kolom komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.